Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang media publikasi. Media publikasi adalah sarana kita untuk mengirimkan hasil karya tulis ilmiah kita. Ada beberapa media publikasi yang bisa kita pilih untuk menerbitkan karya tulis ilmiah kita. Di antaranya adalah forum ilmiah, ya, seperti seminar dan workshop. Biasanya hal ini terjadi jika kita diundang sebagai pemakalah. Ya, jadi bentuknya dalam bentuk makalah. Kemudian ada juga dalam bentuk proceeding. Ya, jadi kumpulan makalah-makalah yang ada pada seminar. Yang kedua adalah media lembaga. Media lembaga ini misalkan majalah-majalah yang diterbitkan oleh kantor-kantor wilayah dan bahkan ada kantor-kantor yang ada di kabupaten, ya, atau lembaga-lembaga lain yang memang relevan dengan karya tulis ilmiah kita. Kemudian media berikutnya adalah media massa, seperti koran maupun majalah, baik yang nasional maupun provinsi. Jadi nanti kita bisa mencari informasi pada media massa tersebut. Dan umumnya karya tulis yang diminta adalah berbentuk artikel. Berikutnya adalah media yang berupa majalah dan jurnal ilmiah. Ini umumnya dimiliki oleh, khususnya yang jurnal ini dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan, utamanya perguruan tinggi, ya. Dan sekarang juga ada yang berbentuk online yang disebut dengan OJS, Online Journal System. Berikutnya adalah penerbit buku. Nah, untuk penerbit buku ini kita dapat mencarinya di internet, penerbit-penerbit buku yang utamanya merupakan anggota dari IKP, ya. Kita bisa menghubungi mereka bagaimana cara menerbitkan buku kita, ya. Biasanya di sini kita bisa negosiasi, ya. Banyak di antara penerbit buku yang memfasilitasi kita untuk menerbitkan buku kita hanya untuk keperluan angka kredit. Jadi jumlah buku yang dicetak pun terbatas hanya untuk keperluan usul angka kredit. Jadi ini bisa nanti negosiasi dengan penerbit buku, ya. Kemudian yang berikutnya adalah website. Utamanya website yang dari lembaga pemerintah. Dalam hal ini karena kita sebagai guru, maka tentu saja yang kita cari adalah website pendidikan. Hampir semua lembaga pendidikan sekarang itu memiliki website. Jadi kita cari informasi apakah mereka menerima karya tulis kita. Jadi umumnya karya tulis yang ada pada website itu berbentuk artikel, ya. Kemudian media publikasi sekarang juga banyak yang berbasis online, ya. Ini ada beberapa alamat website yang sempat saya googling di internet, ya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu silahkan googling sendiri di internet, ketik saja nanti UJS atau ketik saja nanti call for paper, gitu ya, call for paper. Jadi cari saja nanti di browser Google, ya, maka nanti akan muncul media-media baik itu online maupun yang offline yang menerima hasil tulisan kita. Jadi call for paper ini berarti mereka mencari tulisan-tulisan, ya, untuk dimuat pada media mereka, ya. Ini nanti silakan yang ada pada ini dicoba, ya. Ini OJS dari IAIN Palangkaraya, ya. Kemudian ini juga ada yang dari Balai Diklat Palembang. Kemudian ada juga yang dari Balai Diklat Banjarmasin. Ini juga ada Balai Diklat Papua. Ini silahkan nanti dihubungi kontaknya, ya. Jadi untuk bisa
karya tulis kita bisa diterbitkan oleh mereka, hubungi kontak mereka. Jadi di dalam website mereka nanti ada informasi kontak yang bisa kita hubungi. Nah, ini contoh kalau kita misalkan mencari di Google ya, kita ketik call for paper. Nah, hasilnya ini banyak sekali ya. Nah, ratusan ya. Silahkan dipilih ya, disesuaikan dengan yang sesuai dengan tema tulisan kita, yang sesuai dengan ruang lingkup tugas kita sebagai guru ya. Misalkan supaya lebih sempit lagi, kita ketik di sini call for paper. Misalkan saya mencari yang ada di Palangkaraya ya, ini misalkan Palangkaraya. Nah, misalkan ini kita ambil yang ini ya, call for paper ini. Nah, ini berarti ya Palangkaraya, kita klik saja di sini. Nah, ini ya, Jurnal Penelitian Sains dan Pendidikan. Nah, ini cocok ya buat kita sebagai guru. Jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya. Nah, ini ya. Nah, ini masih lama, deadline-nya 31 Agustus tahun 2021 ya. Ini topiknya ini gratis ya, biaya publikasi. Ini ada informasi kontaknya di bawah sini ya, silahkan dihubungi ya. Jadi ini bukan hanya dari kawan-kawan kita yang dari Palangkaraya ya, ini dari seluruh Indonesia bisa menulis di sini ya. Nah, untuk itu setelah kita ada nomor kontaknya di sini ya, kita hubungi mereka. Kita juga bisa mencari tahu format tulisan yang mereka persyaratkan ya. Misalkan ini kita cari di sini manuskrip, biasanya ini manuskrip template ya. Nah, ini templatenya bisa kita download ya. Jadi kita ikuti ya, ikuti templatenya ini. Nah, kalau tidak sesuai ya kemungkinan tidak diterbitkan oleh mereka. Nah, ini contoh ya, kalau kita mencari di Google ya, kata kuncinya adalah call for paper. Silahkan nanti bapak-bapak ibu sekalian dicoba sendiri ya, dipilih yang sesuai dengan ruang lingkup tulisan kita. Nah, ini contoh tadi ya, yang dari Balai Diklat Keagamaan Palembang, ini untuk edisi yang kedua, yaitu Polomak 14 pada bulan Mei kemarin ya. Nah, ini dari Balai Diklat Banjarmasin ya. Penting juga kita mencari informasi dalam 1 tahun berapa kali mereka terbit, sehingga kita bisa memperkirakan kapan tulisan kita bisa dimuat. Karena seringkali tulisan-tulisan yang masuk ke dalam media-media mereka ya, itu antri, sehingga sangat penting sekali kita untuk mengetahui berapa kali dalam 1 tahun diterbitkan. Jadi usahakan kita mencari tahu informasi tersebut. Tentu saja yang bisa kita pilih adalah media-media yang jumlah penerbitannya dalam 1 tahun lebih banyak. Nah, ini juga ya dari IDOTREN, ini dari Semarang ya, Balai Diklat Semarang. Ini juga Balai Diklat Padang. Nah, berikutnya adalah untuk bisa tulisan kita dipublikasikan, kita juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari penerbit ya. Misalkan format dan sistematika tulisannya seperti apa ya. Untuk yang jurnal itu mereka sudah menyediakan template ya, jadi nanti cari informasi template yang
mereka sediakan, sehingga kita bisa download template-nya. Jadi kita tinggal menyesuaikan tulisan kita dengan template mereka. Pada website PJJ kita sudah saya berikan beberapa contoh template yang biasa digunakan. Jadi template yang sudah umum digunakan ya. Nanti silahkan di download ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ukuran font. Yang harus jadi ukuran font, kemudian jenis font, marginnya dan spasinya. Kemudian banyak halamannya juga, berapa halaman maksimal. Umumnya untuk artikel itu 5-8 halaman atau 7 halaman berkisar seperti itu ya, di bawah 10 halaman intinya. Kemudian hindari pemuatan artikel yang sama ke beberapa media, jadi ke beberapa media. Kadang-kadang kita untuk mempublikasikan artikel kita merasa khawatir apakah artikel kita diterbitkan pada media tersebut. Maka kalau misalkan kita kebetulan ragu-ragu apakah artikel kita diterbitkan pada media mereka, maka boleh saja sebenarnya kita mengirim ke beberapa media. Cuman pada saat sudah bisa dipastikan diterbitkan pada salah satu media, maka kita harus menghubungi pada media yang lain bahwa kita membatalkan untuk menerbitkan artikel kita. Ya, kalau misalkan kita tidak memberitahu media tersebut, maka nanti akibatnya artikel kita terbit ke dalam 2 media tersebut. Nah, ini merupakan hal buruk bagi kita, sehingga kalau mereka tahu, mereka akan kemungkinan besar tidak akan menerima tulisan kita lagi. Pencantuman alamat email. Jadi alamat email kita juga sangat penting ya, untuk bisa mereka mengembalikan artikel kita untuk kita perbaiki misalnya gitu ya. Kemudian batas waktu pengiriman juga penting. Jangan sampai kita mengirimkan artikel kita waktunya terlalu dekat sehingga nanti merepotkan penerbitnya ya, kalau waktu kita terlalu mepet. Jadi usahakan batas waktunya kita lebih awal untuk mengirimkannya. Nah, berikutnya biaya pemuatan. Jadi kadang-kadang beberapa media publikasi itu meminta biaya untuk pemuatan karya tulis kita. Tapi terkadang ada juga media yang memberikan honorarium buat kita ya. Kemudian mengapa suatu naskah belum bisa diterbitkan? Ini beberapa alasannya ya. Isi naskah tidak utuh. Jadi format yang telah mereka sediakan itu tidak kita penuhi. Kemudian tulisan tidak sistematis. Mirip sekali dengan tema atau topik orang lain. Kemudian kalimatnya berbelit-belit dan terlalu panjang. Pemilihan kata kurang tepat. Tidak memperhatikan perangkat kebahasaan. Jadi tata bahasa ya. Mengandung hal-hal yang terlarang. Kalau mereka masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki naskah kita ya, berarti itu jauh lebih baik ya. Sehingga pada saat mereka mengirimkan kembali naskah kita, segeralah kita perbaiki. Nah, demikian para peserta sekalian untuk materi media publikasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.